Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Semoga Ibu dan Bapak guru senantiasa dalam keadaan sehat dan kita dapat terus belajar bersama. Perkenalkan, saya Siti Masitah, guru SMP Negeri 3 Rantau Selamat. Di video ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah dengan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sesuai dengan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara yang sampai saat ini masih relevan, yaitu 1. Pendidik sebagai tuntunan penuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya. Yang ketiga, guru ibarat petani yang menyiapkan lahan dan membersihkan hama agar bibit tumbuh subur, berbunga, kemudian berbuah. Yang keempat, pendidikan bertujuan untuk menuntun anak untuk menebalkan garis sama-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Yang kelima, merupakan keselarasan hidup antara cipta, rasa, dan karya. Yang keenam, berhamba pada anak, yaitu menekankan kebutuhan dan kemampuan individu, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun kebiasaan. Peran guru sebagai pendidik harus mengarah pada trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pertama, Ingarso Sumpolodo, guru harus bisa memberi contoh dan panutan kepada anak didik. Yang kedua, Ingmadia Mangunkarso, guru harus bisa membangkitkan semangat atau kemauan dalam diri anak untuk terus belajar dan melakukan inovasi. Yang ketiga, Tudwuri Handayani, guru harus memberi dorongan atau motivasi atau arahan kepada anak didiknya. Dengan memahami dan menerapkan tiga semboyan tersebut, diharapkan guru mampu memberikan kecakapan yang berpihak pada murid dengan cara memberikan kemerdekaan untuk belajar berpikir, kreatif dan inovatif, dan menyesuaikan zaman dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran agar dapat menciptakan pendidikan yang berpihak pada murid. Analogi yang tepat untuk filsafat Ki Hajar Dewantara itu adalah seperti tata surya, selalu bergerak, selalu tidak pernah berhenti dari waktu ke waktu. Dia tidak pernah statis karena harus terus bergerak. Begitu juga pendidikan dan kebudayaan harus terus bergerak sesuai dengan produk alam dan kodrat utamanya. Jika kebudayaan itu terisolasi, kebudayaan itu akan menuju kehancuran. Pendidikan pun juga sama, tidak boleh statis. Pendidikan harus terus berubah, menjawab tuntutan zamannya, karena sepertinya kalau dalam tata surya itu, kalau Bapak Ibu bayangkan, kalau planet itu berhenti bergerak, maka akan terjadi sebuah kekacauan. Menurut Ki Hajar Dewantara, biarkanlah anak-anak itu memiliki keunikan sendiri, ibarat planet-planet. Mereka bergerak dengan kecepatan sendiri. Kalau Bapak Ibu lihat di tata surya, Merkurius itu berputar sangat cepat, sementara mungkin planet Jupiter itu berputar sangat lambat. Masing-masing punya cerita yang berbeda-beda, jadi tidak bisa dipaksakan bumi itu harus menjadi seperti Jupiter atau Neptunus itu menjadi Merkurius. Semua ada orbitnya masing-masing, semua bergerak pada sumbunya yang sudah diatur. Begitu juga anak-anak didik kita, mereka punya keunikan sendiri. Ki Hajar Dewantara menekankan kepada para pendidik dalam menuntun peserta didik untuk mencapai kekuatan-kekuatan kodratnya yang sesuai dengan alam dan zaman. Maka kita harus menggunakan azas trikon, yaitu asas kontinu, konvergen, dan konsentris. Asas kontinu artinya seorang pendidik harus menuntun peserta didik dengan melakukan perencanaan dan pengembangan yang berkesinambungan
menyatu dengan alam masyarakat Indonesia untuk secara berkesinambungan mewariskan peradaban. Asas konvergen, artinya seorang pendidik harus menuntun peserta didik dengan pemikiran yang lebih terbuka terhadap segala sumber belajar, mengambil praktik-praktik baik dari kebudayaan lain dan menjadikan kebudayaan itu bagian dari alam universal. Ki Hajar Dewantara ketika mempelajari berbagai praktek pendidikan dunia, misalnya Maria Montessori, Froebel, dan Rabindra Tagore, dalam dunia pendidikan pun banyak sistem pendidikan yang masuk ke Indonesia. Nah, tidak lantas kita terima mentah-mentah. Kita perlu mengolahnya dan hanya menerima yang sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan kita. Asas konsentris, artinya seseorang pendidik harus menuntun peserta didik dengan berdasarkan pada kepribadian, karakter, dan budaya. Kita sendiri sebagai pusat asasnya yang diyakini mampu menghadapi arus perubahan kodrat zaman seperti abad 21. Di sekolah, saya telah menerapkan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya yaitu, pertama, kegiatan pembelajaran yang bervariasi, menggunakan metode yang bervariasi dan memanfaatkan alam sekitar serta media yang tepat. Yang kedua, program ekstrakurikuler yang dapat mengembangkan minat dan bakat anak. Yang ketiga, literasi, membuat pojok baca kelas, semacam perpustakaan mini yang ada di dalam kelas. Melalui pojok baca kelas, maka sekolah berupaya membangun kecintaan siswa terhadap kegiatan membaca. Yang keempat, pembiasaan limas, yaitu salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Pembiasaan ini dilakukan untuk mentransfer nilai-nilai karakter yang berbudi pekerti. Untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid tidaklah mudah. Terdapat tantangan yang harus dihadapi, yaitu 1. Rendahnya minat dan motivasi murid dalam mengikuti program yang sudah disediakan di sekolah. Yang kedua, guru yang belum sepenuhnya memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, tantangan tersebut harus dicari solusinya. Solusi yang tepat adalah agar terciptanya pendidikan yang berpihak pada murid. Beberapa solusi antara lain: 1. Menggunakan metode atau model pembelajaran yang bervariatif. 2. Guru mengikuti berbagai pelatihan untuk mengembangkan keterampilan dan juga saling tukar pendapat dengan kepala sekolah maupun teman sejawat. Oke, akhir kata, jadilah pendidik yang menuntun murid dengan sabar dan buatlah pembelajaran yang bervariasi serta berpihak pada murid. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Salam Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.